berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu. Ayo Aisyah aja. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah curhat. Ya, terima kasih Mbak Syah telah mengucapkan doa. Oh ya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Dana aja. Ya. Jadi, langsung saja ya, hari ini kita akan mempelajari tentang masalah inti dari perekonomian, yaitu kelangkaan atau scarcity. Apakah di sini ada yang udah pernah dengar tentang kelangkaan? Apa ayo? Tahu nggak pengertiannya? Nggak ada yang tahu? Ini ya, contohnya, kalian pernah nggak ketika di supermarket atau sejenisnya, kalian ingin membeli banyak barang kayak snack, minuman segar, kemudian barang-barang yang lain. Nah, tapi uang yang kalian bawa itu tidak cukup untuk membeli semua barang yang kalian inginkan. Nah, contoh sederhana tadi merupakan salah satu konsep yang dinamakan kelangkaan. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu kalian diharapkan dapat mendefinisikan apa itu kelangkaan, kemudian kalian dapat mengidentifikasi jenis maupun faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Selain itu, kalian juga diharapkan dapat mengerti upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelangkaan. Untuk lebih detailnya, kita akan mempelajari di pertemuan kali ini. Baik, selanjutnya Ibu akan menayangkan video tentang kelangkaan. Mohon untuk disimak dengan baik agar nanti bisa memahami apa itu konsep kelangkaan. Kelangkaan dapat diartikan sebagai kondisi di mana sumber daya yang tersebut itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Berbeda terbalik, Nah, kondisi kelangkaan ini dapat terjadi pada sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya alam, dan sumber daya bidang usaha. Kok bisa ya? Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti aku. Kamu lihat di perusahaan itu, mereka sedang menggunakan tenaga kerja. Karena perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang ahli di bidang tersebut, tetapi tidak banyak ahli di bidang itu. Nah, inilah yang dinamakan kelangkaan sumber daya manusia. Di perusahaan yang ahli ini membangun mesin baru dan meningkatkan jumlah tenaga kerja untuk memproduksi lebih banyak produk. Namun, model yang dimiliki perusahaan tidak mencukupi untuk membeli semua mesin yang dibutuhkan dan membayar gaji untuk seluruh tenaga kerja yang dibutuhkan. Akibatnya, mereka harus memilih antara membeli beberapa mesin saja atau hanya merekrut beberapa tenaga kerja saja. Nah, jika kondisi seperti ini dinamakan dengan kelangkaan sumber daya modal. Untuk kelangkaan sumber daya alam bisa menjumpai saat peningkatan harga bahan bakar, di mana itu terjadi karena bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara semakin menipis. Sedangkan kurangnya jumlah pengusaha dan sumber daya kewirausahaan yang tersedia di suatu wilayah atau negara itulah yang dinamakan kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Dalam ekonomi kelangkaan dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva penawaran dan kurva permintaan. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar, sedangkan permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Oh ya, kelangkaan itu bisa terjadi karena beberapa faktor loh. Ada yang karena permintaan yang tinggi. Jika permintaan terus meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi, barang atau jasa tersebut bisa mengalami kelangkaan. Selain itu, juga bisa terjadi karena produksi yang rendah. Jika produksi barang atau jasa tersebut rendah, bisa saja barang atau jasa tersebut mengalami kelangkaan. Kelangkaan juga dapat menyebabkan beberapa hal, seperti peningkatan harga barang dan jasa. Ketika jumlah sumber daya yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan manusia, maka harga barang dan jasa yang langka juga akan meningkat. Ada beberapa cara untuk mengatasi kelangkaan, seperti mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, menemukan sumber daya alternatif, atau meningkatkan produksi. Namun, dalam beberapa kasus kelangkaan tidak dapat diatasi, dan manusia harus mengeluarkan barang atau jasa yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, dari video ini menjelaskan bahwa kelangkaan merupakan keadaan di mana sumber daya tersedia itu tidak bisa mencukupi semua keinginan atau kebutuhan manusia. Jadi sumber daya itu bersifat terbatas, namun keinginan manusia tidak terbatas. Nah, kelangkaan ini dalam ilmu ekonomi menjadi salah satu faktor yang paling penting untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Jadi manusia itu harus
dibutuhkan atau yang paling diprioritaskan. Kemudian tadi ada beberapa jenis sumber daya yang dapat mengalami kelangkaan. Ada yang masih ingat? Masih. Ayo apa Mbak Isya? Sumber daya alam, sumber daya mineral, terus apa lagi dong? Betul. Jadi jenis sumber daya yang dapat mengalami kelangkaan itu ada 4, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan. Kemudian terdapat juga faktor yang dapat mempengaruhi kelangkaan. Disebutkan di video tadi ada 2, yaitu permintaan yang tinggi dan produksi yang rendah. Namun selain itu juga dapat disebabkan karena adanya perbedaan letak geografis. Jadi perbedaan ini mungkin karena misal di daerahnya Mbak Arum itu lebih sumber daya manusia itu lebih banyak dibandingkan yang ada di daerahnya Mbak Isa. Jadi mungkin hal tersebut dapat menyebabkan kelangkaan di daerahnya Mbak Isa. Faktor yang kedua yaitu pengeksploitasian sumber daya yang berlebihan. Ketika manusia melakukan pengeksploitasian sumber daya yang berlebihan akan menyebabkan sumber daya itu akan semakin berkurang dan menjadi langka. Kemudian yang faktor yang terakhir yaitu semakin bertambahnya penduduk bumi yang hidupnya tidak merata. Ketika manusia di bumi ini semakin banyak pertumbuhannya namun hidupnya tidak merata, nanti akan mempengaruhi kelangkaan terhadap sumber daya yang tersedia. Kemudian tadi juga disebutkan dampak dari adanya kelangkaan ini salah satunya seperti peningkatan harga barang maupun jasa. Dan yang terakhir, upaya untuk mengatasi kelangkaan tadi disebutkan dengan cara mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, kemudian menggunakan sumber daya alternatif, dan yang terakhir meningkatkan produksi. Gitu. Dari penjelasan yang ada di video dan tambahan saya tadi, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Baik, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Saya akan membagi kelas ini menjadi 4 kelompok. Nanti kelompoknya berdasarkan hitungan saja, 1 sampai 4 bisa dimulai dari batu bisa. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Sekarang bisa mulai untuk mengatur tempat tidurnya sesuai dengan kelompok yang berikut. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Peningkatan karena penyakit COVID-19
barang, yang kedua adanya gangguan produksi dan distribusi, yang ketiga ada kesalahan masyarakat pemerintah maksudnya, lalu ada bencana atau ada darurat. Yang ketiga itu pendapat terhadap pengadaan masker itu di sini kelompok kami berpendapat bahwa usaha dan produksi masker merupakan inisiatif yang sangat positif dan bermanfaat bagi kehidupan ini. Oke, berikan aplaus pada ya, aman. Karena yang pertama perubahan karena kapasitas produksi terbatas dan perubahan prioritas. Karena kan pada awal pandemi banyak pabrik yang memprioritaskan produksi alat kesehatan lain seperti ventilator dan alat pelindung diri untuk tenaga medis. Hal ini menyebabkan produksi masker dan hand sanitizer terhambat. Kemudian yang kedua, karena keterbatasan bahan baku utama hand sanitizer yaitu apakah mengalami kelangkaan karena banyak digunakan untuk produksi produk lain seperti disinfektan. Kemudian yang ketiga, distribusi yang tidak merata. Dan yang keempat, oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi dengan menimbun masker dan sanitizer. Mereka kemudian menjualnya dengan harga tinggi, memperparah kelangkaan dan memperburuk situasi. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan suatu barang yaitu yang pertama, permintaan tinggi. Ketika permintaan suatu barang lebih pasokan yang tersedia, kelangkaan akan terjadi. Kemudian yang kedua, pasokan terbatas. Ketika pasokan suatu barang berkurang, kelangkaan akan terjadi. Hal itu disebabkan karena keterbatasan sumber daya alam dan gangguan produksi seperti bencana alam, konflik atau sebagainya. Kemudian yang ketiga, pendapat kelompok kami terhadap pengadaan masker yang dilakukan oleh ANI itu kurang efektif karena seharusnya proses pengadaan masker dapat bervariasi tergantung pada situasi. Namun beberapa langkah umum biasanya terlibat seperti mengidentifikasi kebutuhan akan masker, meneliti dan memilih pemasok. Itu sekian, terima kasih. Jadi hasil diskusi dari kelompok 4 itu yang pertama, mengapa masker dan hand sanitizer menjadi langka? Yang pertama karena masker dan hand sanitizer mengalami lonjakan akibat pandemi COVID-19. Ketika virus menyebar, masyarakat dan pemerintah diwajibkan menggunakan barang-barang seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga meningkatkan permintaan secara drastis. Produksinya tidak bisa segera memenuhi permintaan, ditambah lagi dengan panic buying dan penimbunan yang membuat barang-barang ini sulit ditemukan. Kemudian soal yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan suatu barang. Yang pertama, permintaan yang tinggi. Ketika permintaan untuk suatu barang melonjak tiba-tiba karena keadaan darurat atau tren, persediaan barang bisa cepat habis. Yang kedua, produksi yang terbatas. Kapasitas produksi yang tidak bisa dengan cepat ditingkatkan untuk memenuhi lonjakan permintaan. Yang selanjutnya, gangguan rantai pasokan, masalah dalam distribusi seperti pembatasan ekspor impor, lockdown, dan hambatan transportasi yang dapat mengganggu pasokan barang. Panic buying, pembelian dalam jumlah besar oleh konsumen yang
bisa menyebabkan barang langka di pasaran. Penimbunan oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan di harga tinggi saat barang tersebut langka. Yang terakhir, bahan baku yang terbatas. Keterbatasan bahan baku yang diperlukan untuk produksi barang tersebut juga bisa menyebabkan kelangkaan. Yang selanjutnya, gangguan rantai pasokan, masalah dalam distribusi seperti pembatasan ekspor impor, lockdown, dan hambatan transportasi yang dapat mengganggu pasokan barang. Baik, terima kasih untuk perwakilan yang sudah presentasi. Nah, dapat saya simpulkan dari 4 pendapat kalian ini bahwa kelangkaan yang terjadi pada saat masa pandemi itu kan pada barang masker dan hand sanitizer. Ada yang menyebutkan karena peningkatan permintaan, kapasitas produksi yang terbatas, gangguan rantai pasokan makanan, dan panic buying. Kemudian soal yang kedua lagi, faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan. Ada yang berpendapat karena kebijakan pemerintah, gangguan produksi, dan lain-lain. Kemudian pendapat terhadap pengadaan masker yang dilakukan oleh Andi, itu ada yang berpendapat mengurangi kelangkaan, manfaat ekonomi atau kesadaran. Namun juga ada yang berargumen karena masker kain itu kurang efektif dalam mencegah virus karena tidak sesuai dengan SOP. Baik, dari semua pendapat kalian ini sudah bagus. Nanti untuk penilaian saya akan melakukan kuis untuk mengetes secara individu sejauh mana pengetahuan kalian tentang konsep kelangkaan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan kalian search di website atau perumah apa itu tentang kuisis gitu. Terus nanti dimasukkan kode yang tertera di layar. Sudah semuanya? Sudah ya, saya mulai kuisnya. Silahkan dikerjakan dengan baik. Bisa dilihat ini yang pertama yaitu mendapatkan skor paling tinggi. Siapa ini? Siapa? Dari kelompok 4. Kemudian yang kedua ini kelompok UCM. Ini asal dari kelompok berapa? 1 juga. Jadi setelah kalian kerja kelompok diskusi tadi sama kuis yang sudah saya berikan, saya akan memberikan penghargaan atau ya hadiah lah untuk kalian sesuai dengan nilai atau skor yang kalian ini dapatkan. Ini dari skor yang paling tinggi dulu akan mendapatkan predikat dengan supertim yang diraih oleh kelompok 1. Kemudian kelompok 2 yang mendapatkan skor tertinggi kedua yaitu dari kelompok 4. Untuk kelompok 2 dan 3 skornya sama, jadi mendapatkan predikat Great Team. Akan memberikan sedikit hadiah penghargaan ke kalian. Semoga dengan adanya ini kalian bisa lebih semangat lagi untuk belajar. Silakan untuk posisi 1 intinya. Ini ya.
dijelaskan ada pengertian, kemudian jenisnya, juga ada sumber daya alam, sumber daya manusia, modal maupun wirausaha. Kemudian nanti juga membahas tentang faktor yang mempengaruhi, itu ada permintaan yang tinggi dan produksi yang rendah. Kemudian tadi juga membahas cara mengatasi kelangkaan sumber daya. Dari semua materi yang sudah dijelaskan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah paham semua? Sudah. Oke, baik. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapat tentang konsep kelangkaan ini bisa kalian gunakan untuk mempelajari materi-materi selanjutnya, karena nanti juga akan berkaitan. Nah, mungkin dari Ibu minta maaf jika dalam pembelajaran tadi mungkin ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya dalam kerja kelompok tadi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.